Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, itu ketua PAC ya Bu ya, Kapayat NU Makassar ya Bu ya, Ibu Nur Hidayah. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Nur Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum ya Bu ya di tingkat TPS. paling Juga ada. paling rendah Kan nggak ada tingkat apa Bu? Kalau kita di tingkat ranting itu kelurahan atau Oh, desa. ya, Jadi tingkat desa ya. kalau yang di kabupaten itu malah ada di RW atau anak Sampai ranting. RW ada Pak Ya, Ketua, jadi berarti hampir sama. di dukuh-dukuh ya. Kalau desa itu dukuh, Oke. kalau yang di kelurahan itu kan di RW atau biasanya di jamaah-jamaah di yasinan, kemudian di jamaah-jamaah musola itu yang ibu-ibu muda itu kita bisa masuk. Itu namanya anak ranting seperti itu. Oke. Anak rantai. Ya, mungkin baru saya ketahui ya Bu ya. Mungkin saya hanya mengetahui itu kalau organisasi keagamaan itu saya tahunya cuma kayak NU itu kan PCNU ya Bu ya. PCNU itu ternyata PCNU itu lebih luas, ada banomnya ya Bu ya, badan otonom, dan ada organisasi yang khusus untuk perempuannya juga ya Bu ya. Berarti sama-sama bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan juga ya Bu ya. Pak Ketua, Ya. tadi sempat saya singgung sedikit tentang kata demokrasi Pak Ketua. Oke, kira-kira dari Pak Ketua itu sendiri Pak, dari Bawaslu itu Pak, kalau kita mendengar istilah demokrasi, kalau menurut pandangan dari demokrasi dari Pak Ketua dari Bawaslu itu apa Pak menurut Pak Ketua demokrasi? Ya. Demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi sistem pemerintahan yang di mana kekuasaan tertinggi itu di rakyat. Istilah populer dalam demokrasi yang dipopulerkan oleh Abraham Lincoln itu demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat artinya yang akan memimpin pemerintahan itu ya dari rakyat, warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan untuk mencalonkan. Kemudian oleh rakyat yang memilih langsung, yang menentukan pemimpin eksekutif maupun legislatif itu oleh rakyat. Nah kemudian setelah jadi presiden, gubernur, wali kota, pemimpin eksekutif maupun legislatif, kebijakannya kemudian bekerja ini untuk rakyat, harus untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan harus untuk rakyat. Kalau kebijakannya kemudian peraturannya ini tidak untuk rakyat, maka kembali lagi kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan di tangan rakyat, akan terjadi sesuatu. Oke, berarti bisa digarisbawahi Pak, dari kata dari rakyat, Oleh rakyat dan untuk dan rakyat. untuk rakyat. Berarti dari kata demokrasi itu sendiri itu kan berarti dari rakyat itu kan, rakyat itu calon yang untuk yang dipilih itu kan nanti dari rakyat itu sendiri ya Pak? Iya, tidak boleh di luar dari Oke. rakyat warga negara Indonesia. Yang memilih pun itu kan dari rakyat juga. Oleh rakyat. Tapi kenapa Pak demokrasi itu sangat penting Pak, khususnya di Indonesia Pak? Penting sekali Mas Fergi. Jadi secara sadar maupun tidak sadar kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bekerja, beraktivitas, bahkan bahasanya ketika kita menarik nafas kita itu ada keterikatan dengan demokrasi sebenarnya. Jadi kehidupan kita itu tidak lepas dari demokrasi karena kita berada di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Pak, lah kok bisa? Tentu saja bisa, karena kebijakan-kebijakan yang kemudian lahir dari demokrasi itu mempengaruhi kehidupan kita. Kita bisa podcast duduk dengan nyaman seperti ini itu ya hasil dari demokrasi. Kalau demokrasinya tidak sehat, seperti mohon maaf yang di Timur Tengah, konflik besar, kita tidak bisa duduk dengan nyaman. Kemudian kita bekerja upah kita itu sudah sesuai UMR tidak. Kemudian setelah sesuai UMR, upah kita ini diterapkan untuk kebutuhan 1 bulan itu cukup tidak. Itu hubungannya dengan kebijakan yang hasil dari demokrasi itu. Nah, maka
kita sebagai rakyat Indonesia itu ya harus peduli sekali dengan demokrasi gitu. Berarti intinya itu kehidupan kita hari ini itu berarti hasil dari proses demokrasi yang begitu panjang ya Pak ya. Betul. Siapa pemimpin yang dipilih oleh rakyat benar atau tidak, kemudian mengeluarkan kebijakannya ini benar atau tidak, itu kan hasil dari demokrasi. Hasil dari berdemokrasi. Oke, baik. Jadi demokrasi yang sehat itu berarti menentukan masa depan nanti kehidupan sekarang maupun nanti kehidupan yang akan datang. Ya, betul. Makanya kenapa mahasiswa begitu sangat peduli, ada demo itu kan bagian dari demokrasi ya, berpendapat, menyampaikan aspirasi langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan itu, karena mereka peduli juga gitu dengan masa depan bangsa ini ya. Begitu pentingnya Penting sekali ternyata teman-teman. Oke, baik, sangat menarik tadi dari pandangan dari Bawaslu, dari Pak Ketua Bawaslu. Sekarang dari kacamata perempuan ini Bu, sebagai perempuan itu dari organisasi perempuan, demokrasi itu bagaimana? Semoga begitu. Kalau sebagai perempuan ya, saya sendiri yang namanya demokrasi itu memberikan ruang kepada kita mungkin untuk berpendapat, kemudian memberikan hal-hal yang memang kebutuhan atau hak-hak perempuan terutama seperti itu. Kemudian karena kita sebagai Fatayat adalah sebagai organisasi perempuan, maka kita harus bisa memberikan ruang-ruang kepada masyarakat, terutama anggota-anggota kita. Oke, ya, sangat menarik sekali sahabat. Kira-kira pentingnya demokrasi khususnya untuk perempuan itu seperti itu, berarti perempuan itu bisa menjadi tolak ukur bahwa demokrasi itu berjalan dengan baik atau tidak. Seperti dengan keterwakilan perempuan itu kan di dalam politik ya Bu ya, dalam politik itu kan minimal ada keterwakilan perempuan. Berarti istilahnya di demokrasi di Indonesia itu sudah mengedepankan bagaimana peran perempuan itu bisa turut adil dan berpartisipasi untuk demokrasi. Oke, menarik. Mengapa partisipasi organisasi perempuan itu menjadi isu penting Bu dalam demokrasi saat ini? Ya. Bagaimana? Organisasi perempuan ini adalah keterwakilan ya, artinya dari perempuan yang mana kita memang tadi sudah saya katakan bahwa Fatayat NU itu dari tingkat pusat sampai tingkat bawah ya, ada semua. Jadi kita sampai ke tingkat RW, RT itu ada. Ketika mereka sebagai perempuan ibu yang, karena kita itu untuk profesinya beda-beda Mas. Untuk Fatayat itu ada yang guru, ibu rumah tangga, kemudian sebagai pedagang seperti itu. Jadi ada kalanya ketika mereka untuk menyampaikan hal-hal yang sebagai kebutuhan mereka itu malu, makanya melalui organisasi perempuan, melalui keterwakilan perempuan, kemudian melalui pertemuan-pertemuan rutin kita biasanya itu mereka menyampaikan seperti adanya diskusi, FGD, kemudian seminar sosialisasi terkait dengan demokrasi, kemudian terkait dengan kebijakan dan pelayanan publik seperti itu. Oke, baik sahabat. Dari organisasi Fatayat itu nanti bisa sebagai penyambung lidah mungkin ya, penyambung lidah ke organisasi yang di atasnya atau penyambung lidah kepada istilah apa ya, stakeholder ya. Sudah dijelasin dari situ tuh, organisasi Fatayat itu dari atas sampai ke bawah itu mereka melakukan forum FGD kepada masyarakat, mereka menampung aspirasi dari masyarakat. Nah, sekarang kira-kira dari Bawaslu itu Pak, untuk meningkatkan peran aktif organisasi khususnya perempuan itu bagaimana Pak? Ya, salah satunya ya di acara podcast ini ya, kita mendorong peran serta perempuan di dalam mensukseskan pemilu demokrasi di depan. Jadi kemudian kita juga sudah MOU dengan Fatayat tingkat Kota Pekalongan, dibukti bahwa Bawaslu Kota Pekalongan peduli peran perempuan di dalam demokrasi maupun kepemiluan. Itu Mas Wadi. Kira-kira berarti sebelumnya itu Bawaslu itu
sudah melakukan kerjasama istilahnya MOU kerjasama dengan organisasi perempuan. Sejauh mana ini Bu? Sejauh mana organisasi perempuan berkontribusi dalam memperkuat kualitas demokrasi khususnya di Kota Pekalongan Bu? Fatayat ini kontribusinya karena dari sekian lama ya sudah bekerja sama juga dengan Bawaslu ya, bahwa kita kontribusinya adalah dengan sosialisasi terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan pemilihan atau untuk memilih kepala daerah, memilih DPRD, kita sosialisasikan melalui tingkat ranting atau kelurahan. Kemudian kita juga mengadakan seperti seminar, kemudian ya hari ini juga ya podcast ini seperti itu, kita sering kerjasama juga dengan Bawaslu atau KPU, itu kontribusinya. Kemudian di situ kita juga sering diskusi terkait masalah mungkin terkait kebijakan publik, kemudian terkait dengan pemilihan, itu biasanya kita jaring aspirasi dari anggota kita, seperti itu kontribusinya. Jadi kita benar-benar memasyarakat kepada mereka, kemudian mereka juga ketika ada unek-unek atau saran ataupun kebutuhan hak-hak mereka yang belum terpenuhi, itu mereka menyampaikannya lewat organisasi seperti itu. Oke, berarti dari organisasi Fatayat itu sendiri Bu, misalkan Ibu ya, saya sebagai masyarakat Ibu, saya ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada Fatayat Ibu. Ya. Misalkan saya perempuan Ibu ya, saya sebagai perempuan, saya sebagai masyarakat, Bu, ini kok kebijakannya seperti ini, gimana sih Fatayat itu menjembatani ya Bu, istilah menjembatani itu aspirasi saya sebagai masyarakat itu supaya hak-hak saya sebagai masyarakat itu bisa terpenuhi Bu. Misalkan saya sebagai perempuan ini kok saya nggak, istilahnya apa ya Bu ya, dapat upahnya itu kok nggak sama dengan laki-laki. Misalkan saya kerja itu sama di pabrik, misalkan saya kok upahnya kok beda padahal saya itu kerjanya sama dengan laki-laki. Di Fatayat sendiri itu ada lembaga kayak advokasi Mas, jadi kita ada pendampingan bagi masyarakat, biasanya kita kerjasama juga dengan LSM ataupun dengan lembaga lain terkait masalah ya juga terkadang KDRT, kemudian terkait dengan stunting, kemudian terkait dengan pernikahan dini, seperti itu kan juga termasuk dalam masalah perempuan ya, seperti itu. Jadi kita ada kayak kerjasama dengan lembaga dan kita ada advokasi. Ini sudah menjadi simbol yang sangat hebat menurut saya. Pernah dengar nggak Mas Pergi Bukit? Perempuan wanita itu kan Madrasatul Ula ya. Madrasatul Ula. Dan yang pertama yang bisa mencetak generasi bangsa ya, yang kemudian dapat menanamkan nilai-nilai moral kepada anak ya, supaya bisa menjadi penerus bangsa yang hebat kan gitu. Dari istilah Madrasatul Ula ini berarti kan peran perempuan ini luar biasa ini di dalam rumah pun gitu, lagi sampai ke organisasi. Dia bisa mendidik anaknya, memberikan arahan terkait demokrasi, memberikan edukasi terkait demokrasi. Jadi ini partisipasinya ini luar biasa gitu di dalam lingkup keluarga. Apalagi kalau sudah perempuan itu mau masuk, mau berorganisasi, dia sudah mengedukasi di rumah, mengedukasi di masyarakat pula di dalam organisasi itu. Dan tentu saja demokrasi akan semakin maju, semakin sehat jika partisipasi perempuan di dalam demokrasi ataupun kepemiluan ini semakin meningkat. Karena kepedulian perempuan ini ya menurut saya lebih tinggi. Jadi dalam demokrasi itu memang sangat perlu keterlibatan perempuan ya Pak? Iya, makanya karena pendaftaran Bawaslu, KPU ada persyaratan di dalam pencalonannya ini harus ada keterwakilan perempuan 30%, kemudian pencalonan DPR itu harus ada keterwakilan perempuan. Ya, jumlah tadi kan sudah dijelaskan ya Pak ya, banyaknya partisipasi dari perempuan di dalam politik, partisipasi
perempuan di dalam organisasi. Tadi Bu Hid juga sudah menjelaskan bahwa terdapat keterwakilan perempuan itu di berbagai pengambil kebijakan. Oke. Setelah meningkatnya jumlah perempuan dalam politik, Pak, apakah sudah mencerminkan kuatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam demokrasi, Pak? Tentu saja kita melihat sudah lumayan banyak ya partisipasi perempuan di dalam politik ya, entah itu sebagai calon maupun sebagai legislatif maupun sebagai penyelenggara. Juga saya lihat banyak ya perempuan yang sudah menduduki di bidang-bidang politik dan demokrasi. Tentu saja ini akan bisa meningkatkan nilai-nilai demokrasi, karena demokrasi itu kan ya asasnya kan mengedepankan hak asasi manusia. Nah, di dalamnya kan ada emansipasi wanita. Nah, kalau emansipasi wanita ini dapat banyak, kemudian berkembang, ini dapat juga demokrasi di Indonesia itu ya juga sehat. Berarti meningkatnya salah satu tolak ukur demokrasi berhasil itu berarti meningkatnya partisipasi perempuan ya Pak ya di dalam demokrasi. Salah satu indikatornya, salah satu, tapi tidak menjadi general ya. Masih banyak aspek-aspek atau indikator lain kan gitu. Oke, sangat menarik. Oke, terus kita kembali lagi ke Fatayat, teman-teman. Bagaimana organisasi perempuan ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari politik uang? Kira bagaimana? Pak terjang dari organisasi Fatayat itu bagaimana? Ya, kalau kita sebagai organisasi Fatayat diantaranya adalah sebagai pengawas juga ya, mengawasi jalannya pemilu, kemudian pesta demokrasinya seperti apa. Kita sebagai masyarakat juga tidak hanya sebagai pelihat aja, tetapi kita bisa mengawasi sejauh mana kemudian para pemilih, kemudian para calon itu dalam berdemokrasi seperti itu, dalam pemilihan seperti itu. Jadi kita juga perlu meningkatkan artinya kesadaran dari masyarakat terutama perempuan. Jadi kita benar-benar mensosialisasikan, mengedukasi para perempuan untuk tidak money politik seperti itu, dan bisa artinya memandang bagaimana sih dari mereka itu yang benar-benar sesuai dengan visi misinya, kemudian integritasnya seperti apa yang akan kita pilih seperti itu. Jadi itu merupakan kontribusi dan merupakan itu tugas kita juga sebagai organisasi perempuan seperti itu. Oke, berarti perempuan itu bukan hanya sebagai objek di dalam pemilihan ya, tetapi di situ bisa sekaligus menjadi subjek juga. Selain dari organisasi perempuan itu juga mereka sebagai pemilih, berarti di Fatayat NU itu sebagai juga memantau juga memantau, ikut mengawasi bagaimana jalannya tahapan pemilihan maupun pemilu yang sudah kemarin yang sudah lewat ya di 2024 ya Pak. Kira-kira kontribusi di 2024 itu gimana Bu? Kegiatannya atau kontribusi di tahun 2024 kemarin di tahun pemilu dan pemilihan di organisasi Fatayat itu bagaimana? Ya, kalau kontribusinya kita memang setiap di pertemuan rutin ataupun karena kita pertemuan rutin itu sebulan sekali, dan di situ seperti tadi kita ada di kelurahan-kelurahan, jadi otomatis kita mengedukasi dari masyarakat terutama perempuan NU atau Fatayat NU itu sendiri terkait dengan pendidikan politik, kemudian untuk money politiknya kita untuk mengawasinya seperti itu. Terkait dengan pendidikan politik ini sangat penting, kemudian kita bisa juga mengedukasi dari teman-teman ibu muda ya, karena Fatayat itu ibu muda, yang mana terkait dengan program kerja dari masing-masing kepala daerah ataupun dari legislatif ataupun eksekutif yang akan mencalonkan seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat program kerjanya seperti apa, kemudian dari profil untuk calon itu seperti apa, kemudian kita juga selalu mensosialisasikan untuk terkait
money politik itu, Mas. Tadi sudah dijelaskan tentang sepak terjang dari organisasi Fatayat, sudah dijelaskan tentang pentingnya organisasi perempuan pada demokrasi. Sekarang ini Bu, kira-kira ya Bu, tantangan utama Bu yang dihadapi organisasi perempuan di dalam berpartisipasi dalam ruang demokrasi itu bagaimana? Ya, kalau tantangannya kita memang di Fatayat itu berbagai macam dari wilayah, kemudian berbagai dari kondisi ya, secara latar belakangnya. Untuk tantangannya memang ada yang masuk di partai-partai. Jadi memang kita itu bermacam-macam. Jadi kita itu nanti kalau di Fatayat ya udah temunya artinya Fatayat seperti itu, tidak membawa dari partainya seperti itu. Jadi itu tantangan kita. Kemudian ketika kita berbicara politik, mereka terkadang masih beranggapan bahwa Fatayat itu terkadang terjun dalam politik. Betul. Seperti itu. Padahal kita di sini politik ini adalah mengedukasi terkait dengan pendidikan politik, tetapi kita tidak masuk di dalam ranah politiknya seperti itu secara organisasi. Tetapi kalau secara pribadi itu kan masing-masing seperti itu ya. Jadi terkadang mereka belum bisa membedakan antara yang pribadi dan organisasi. Kalau secara organisasi memang kita netral seperti itu ya, tetapi kalau secara perorangan itu kan memang itu kan dari pribadinya masing-masing. Itu terkadang mereka masih belum bisa membedakan seperti itu tantangannya. Jadi tantangannya itu memang seperti itu ya Bu ya. Berarti kalau di Fatayat ya kita Fatayat gitu ya. Fatayat kalau di luar ya terserah mereka seperti itu. Siap, terima kasih. Mungkin pertanyaan penutup ini sahabat Bawaslu, itu sudah berpanjang lebar kita sudah membahas tentang demokrasi itu yang baik bagaimana, terus perempuan yang dalam berorganisasi itu bagaimana, terus lalu peran dari organisasi perempuan itu yang baik itu bagaimana. Sekarang sudah terjawab. Mungkin mungkin saya dari Bawaslu dulu Pak. Mungkin saya kasih tanya dari Bawaslu. Menurut dari Bawaslu Pak, bagaimana masa depan demokrasi Indonesia jika partisipasi perempuan terus meningkat? Ya tentu saja masa depannya ya semoga bisa lebih baik gitu. Tapi kalau untuk meramalkan masa depan yang paten kayak enggak tahu juga ya. Tapi prediksinya jika peran perempuan ini terus meningkat, artinya kesadaran publik melalui ranah perempuan ini berarti semakin meningkat pula. Partisipasi masyarakat di dalam sistem demokrasi, di dalam kepemiluan ini juga meningkat. Otomatis kalau itu bisa meningkat, berarti pengawasan di dalam kepemiluan, pengawas partisipatif itu juga semakin meningkat kepeduliannya. Semakin masyarakat peduli atau ranah perempuan itu peduli dengan pemilu, dengan proses-proses pemilu, tahapan-tahapan pemilu yang begitu panjang ya, sampai 20 bulan sebelum hari H, itu tentu saja akan semakin baik pemilunya atau demokrasinya itu. Jadi nanti banyak yang kemudian memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan demokrasi maupun kepemiluan. Akan banyak perempuan yang mau melaporkan apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya, akan mau memberikan edukasi di kalangan masyarakat maupun keluarga jika ada tahapan-tahapan pemilu yang berlangsung, misalkan tahapan coklit, pendataan daftar pemilih. Nah, berarti kan nanti bisa mengedukasi nih para ibu-ibu yang menjadi madrasatul ula itu di kalangan keluarganya itu. Kamu harus masuk dalam daftar pemilih, kamu belum masuk berarti nanti ke BPS aja, ke Bawaslu ini ya. Itu akan, kesadaran itu jika meningkat ya otomatis pengawasan partisipatif juga akan meningkat. Harapannya melalui aktifnya organisasi perempuan, wabil khusus Fatayat, nanti bisa mengedukasi para perempuan-perempuan di wilayah Kota Pekalongan khususnya, itu bisa
agar lebih peduli lagi terhadap demokrasi dan pemilu di wilayah kita supaya lebih baik dan partisipasi meningkat. Karena kalau dulu begini Bu Hid, partisipasi yang dulu itu partisipasi ketika orang datang ke TPS dan memilih, itu partisipasi. Tapi kalau sekarang dimaknai Bawaslu secara luas, partisipasi itu masyarakat ikut andil di dalam mengawasi jalannya proses pemilu dari mulai tahapan. Jadi 20 bulan sebelum hari H itu kan sudah mulai tahapan nih. Nah, diawasi ini benar enggak ini? Oh ini nyoklitnya kok asal-asalan dilaporkan ke Bawaslu itu. Kalau itu sudah partisipasi itu sudah meningkat, ya itu sudah akan luar biasa kepemiluan dan demokrasi kita. Itu. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sahabat Bawaslu bahwa partisipasi dari perempuan itu tidak hanya sebagai pemilih, tapi perempuan itu bisa berpartisipasi sebagai pengawas pemilu, bisa berpartisipasi sebagai pemantau pemilu, serta yang lebih hebatnya lagi bisa berpartisipasi sebagai edukator atau bisa mengedukasi bagaimana politik yang baik, demokrasi yang baik. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ibu. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada perempuan, khususnya generasi muda, agar lebih aktif di dalam organisasi dan kehidupan demokrasi? Monggo. Perempuan, terutama fatayat ya, di sini bahwa sebagai perempuan kita untuk bisa aktif di dalam masyarakat, baik di dalam pendidikan, kemudian dalam politik, kemudian dalam bidang kesehatan, kemudian di sini juga partisipasi perempuan ini sangat menentukan dalam kebijakan umum, kemudian dalam pelayanan publik, kemudian di sini juga sebagai perempuan kita harus aktif ketika dalam masalah kepemiluan seperti itu ya. Jadi kita bisa menjadi pengawas, artinya untuk mengawasi jalannya pemilu ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketua Bawaslu dari awal kemudian sampai kepada akhir. Kemudian kita juga bisa mengawasi apakah di situ ada kecurangan atau manipulasi data seperti itu ya, karena dari awal pemilihan ataupun dari pendataan itu kita bisa kepada masyarakat untuk bisa lebih atau perempuan itu mengawasinya seperti itu, karena pada dasarnya mereka juga terkadang untuk penemuan-penemuan itu bisa, penemuan terkait dengan kejanggalan-kejanggalan itu bisa dilaporkan ke Bawaslu melalui fatayat seperti itu juga. Jadi memang kita lebih di sini partisipasinya lebih aktif seperti itu, Mas. Oke, pada akhirnya teman-teman, sesuai dengan tema kita pada hari ini tentang seberapa pentingnya, seberapa urgennya peran organisasi perempuan kepada demokrasi. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Ketua dan Ketua ya, Pak Ketua Bawaslu dan Bu Ketua PAC Fatayat NU Pekalongan Barat. Seberapa pentingkah peran organisasi perempuan di dalam menjaga atau memperkuat demokrasi khususnya di Indonesia? Ketua dulu. Ya, penting sekali karena memang perempuan itu ya banyak kelebihannya. Ada saatnya perempuan itu menjadi wanita karir yang bekerja untuk keluarganya. Tapi ketika di rumah dia bisa menjelma, berubah menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, ya, terus menjadi apapun bisa untuk keluarganya, kan gitu. Nah, artinya jika peran perempuan ini bisa lebih maksimal, dia akan lebih effort di dalam aktif di kepemilu, menjadi kepanjangan tangan dari penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi terkait demokrasi dan kepemiluan di kalangannya, wabil khusus di keluarganya. Ketika perempuan ini memberikan edukasi, itu akan lebih bermakna loh.
seorang istri memberikan pemahaman atau ketika ngobrol di rumah pada suaminya ini akan lebih bermakna. Ini itu sebagai kontrol ya. Jadi ketika ini dapat info dari Bawaslu kalau money politik ini sangat berbahaya, dendanya ini begini, kemudian akan sanksinya seperti ini, itu akan lebih enak gitu. Ya, jadi kontrol gitu. Makanya di penyelenggara ada perempuan ini ya juga enak juga gitu. Ada kontrol ketika emosi gitu tidak ada. Ada istilah juga begini. Laki-laki hebat itu kan di belakangnya ada perempuan hebat ya. Nah, perempuan hebat ini makna menurut hemat saya itu ada istri yang hebat, ada ibu yang hebat, ya perempuan nih, ya. Jadi bisa memunculkan orang-orang hebat dari. Maka ya harapannya peran serta perempuan di dalam pengawasan partisipatif, demokrasi, kepemiluan ini semakin meningkat di Indonesia. Pak Ketua, mungkin untuk Bu Hid ya, kira-kira seberapa pentingkah Bu peran dari organisasi perempuan dalam ikut serta menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia? Semoga Bu Hid. Ya, sebagai organisasi perempuan itu perannya sangat penting sekali karena di sini kita juga mengedukasi, memberikan informasi kepada perempuan yang mana kita selaku perempuan biasanya lebih itu perempuan di jamaah-jamaah atau di ibu-ibu PKK yang khusus perempuan itu mereka akan lebih mengena ketika kita menyampaikan edukasi terkait dengan demokrasi, kemudian juga keterwakilan perempuan, kemudian terkait dengan hak-hak dan kebutuhan mereka itu akan lebih bisa terakomodir seperti itu. Jadi mereka lebih mengetahui terkait dengan kebutuhan dari masyarakat, terutama perempuan itu akan terwakili atau terakomodir seperti itu dengan kita perannya aktif seperti itu, Mas. Oke. Sahabat Bawaslu yang setia menyaksikan kita dan menunggu podcast kita berikutnya. Oke, sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu.